Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kudus Warizal, NIM 4101418209 dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang karakteristik penilaian proyek. Untuk mengetahui apakah penilaian proyek tersebut sudah dapat dianggap berkualitas baik, maka paling tidak harus diperhatikan 7 kriteria tersebut, antara lain yang pertama adalah generability. Artinya, apakah proyek work peserta didik dalam melaksanakan tugas yang diberikan tersebut sudah memadai untuk digeneralisasikan kepada tugas-tugas lain atau belum. Dan yang kedua adalah authenticity. Artinya, apakah tugas yang diberikan tersebut sudah serupa dengan apa yang sering dihadapinya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah motivasi. Artinya, apakah tugas yang diberikan kepada peserta didik sudah mengukur lebih dari satu kemampuan yang diinginkan. Bisa jadi seorang siswa mempunyai kemampuan yang baik dalam menghafal dan menganalisa suatu materi. Dan yang keempat yaitu teachability. Artinya, tugas yang diberikan merupakan tugas yang hasilnya semakin baik karena adanya usaha mengajar guru di kelas. Jadi tugas yang diberikan dalam penilaian proyek adalah tugas-tugas yang relevan dengan yang diajarkan guru di dalam kelas. Dan yang keempat adalah fairness, artinya apakah tugas yang diberikan sudah adil untuk semua peserta didik. Dan yang keenam adalah feasibility, artinya tugas yang diberikan dalam penilaian proyek tentang memang relevan untuk dapat dilaksanakan mengingat faktor-faktor seperti biaya, ruangan, tempat, waktu, ataupun peralatannya. Dan yang ketujuh adalah solvability. Dalam sebuah penilaian adalah hal yang paling mendasar karena untuk mengetahui valid tidaknya suatu penilaian. Artinya apakah tugas yang diberikan nanti dapat diskor dengan akurat dan reliable sehingga hasil yang diperoleh juga valid. Langkah-langkah untuk membuat penilaian proyek yang baik. Yang pertama adalah kemampuan pengolahan. Kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi, mengolah waktu, pengumpulan data, serta penulisan laporan. Dan yang kedua adalah relevansi. Artinya kesesuaian mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahapan pengetahuan dan keterampilan dalam pembelajaran. Dan yang ketiga adalah keaslian. Proyek yang dilakukan peserta didik adalah hasil karyanya, dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk, arahan, serta dukungan proyek kepada peserta didik. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah metode dan contoh penilaian proyek. Hal yang paling dilakukan dalam sebuah penilaian adalah bagaimana menilai dengan subjektif mungkin penilaian tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah metode yang akurat untuk menyimpulkan tingkat pencapaian proyek peserta didik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.